Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau kita bisa memprediksi masa depan cuma dengan data? Bukan pakai bola kristal, tapi ya pakai angka. Nah, hari ini kita bakal coba pecahin sebuah misteri, yaitu gimana caranya memprediksi hasil sesuatu pakai data. Dan senjata utama kita adalah regresi linear berganda. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa tahu nilai ujian akhir seorang siswa dengan akurat? Ini kan masalah yang relevan banget ya. Coba bayangin deh, kalau kita bisa tahu faktor apa aja yang paling nentuin kesuksesan seorang siswa, nah itulah inti dari investigasi kita kali ini. Setiap investigasi yang bagus itu kan dimulai dari bukti ya kan? Dan ini dia, berkas kasus kita. Kita punya data beberapa siswa, di situ ada info berapa jam mereka belajar, berapa banyak tugas yang mereka kelarin, dan berapa nilai akhir mereka. Nah, inilah petunjuk-petunjuk yang bakal kita pakai buat mecahin misteri nilai ujian ini. Oke, ini dia rencana investigasi kita. Kita mulai dengan coba ngertiin dulu misterinya, terus kita bakal bangun mesin prediksinya, kita uji seberapa jago mesin itu, lalu kita lakukan 4 pemeriksaan penting, dan terakhir kita tarik kesimpulan dari semua temuan kita. Simpel kan? Oke, bagian pertama, tujuan kita di sini tuh simple. Kita mau tahu gimana sih variabel kayak jam belajar dan jumlah tugas ini kalau digabungin bisa nentuin nilai akhir. Mana yang lebih penting, seberapa gede pengaruhnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Kita bakal kenalan sama alat statistik yang canggih banget, yang bakal kita pakai buat menganalisis semua petunjuk yang udah kita kumpulin tadi. Dan inilah dia, regresi linear berganda. Biar gampang, anggap aja ini sebagai mesin prediksi atau model investigasi kita. Jadi, mesin ini bakal ngambil semua petunjuk kita, jam belajar, dan jumlah tugas, terus dia bakal cari formula terbaik buat memprediksi hasil akhirnya, yaitu nilai ujian. Setelah data kita dimasukkan ke dalam mesin, inilah formula yang keluar. Ini adalah teori kasus kita, resep spesifik yang dibuat mesinnya untuk memprediksi nilai. Tapi, angka-angka ini artinya apa sih? Tenang, yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini bagian yang paling seru. Jadi, formula tadi kalau kita terjemahin artinya gini. Angka 41,2 itu semacam nilai dasar bahkan sebelum siswa ngapa-ngapain. Terus, setiap 1 jam tambahan belajar, nilainya nambah 3,8 poin. Dan, coba lihat deh, setiap 1 tugas tambahan yang selesai, ternyata dampaknya lebih besar, nambah 5,1 poin. Jadi kelihatannya, petunjuk jumlah tugas ini sedikit lebih kuat ya. Wah, ini temuan awal yang menarik banget. Tapi punya mesin prediksi aja belum cukup. Sekarang kita harus uji coba dulu. Seberapa hebat sih mesin ini? Apa temuannya ini beneran bisa kita pegang dan andalkan? Kita punya 2 tes utama nih. Anggap aja uji T itu kayak kita lagi nginterogasi setiap tersangka atau petunjuk satu persatu buat mastiin mereka beneran relevan atau enggak. Nah, kalau uji F itu kayak kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya, meninjau seluruh kasusnya buat mastiin semua petunjuk ini kalau digabungin jadi satu itu masuk akal. Dan ini dia hasil interogasinya. Dalam statistik ada yang namanya p-value. Gampangnya kalau angkanya di bawah 0,05 artinya buktinya kuat. Nah, di sini baik jam belajar maupun tugas yang selesai, p-value-nya di bawah batas itu. Jadi vonisnya, kedua petunjuk ini signifikan secara statistik. Keduanya adalah pemain penting dalam misteri ini. Sekarang, ada satu angka sakti yang bisa ngerangkum seberapa kuat model kita secara keseluruhan. Namanya itu R² atau R². Dan di kasus kita ini, angkanya luar biasa, 0,92. Jadi apa sih artinya 0,92 itu? Artinya gini, model kita yang cuma pakai 2 petunjuk, jam belajar dan jumlah tugas, ternyata bisa ngejelasin 92% alasan kenapa nilai siswa bisa beda-beda. Ini hasil yang kuat banget. Artinya, mesin prediksi kita ini kerjanya benar-benar bagus. Tapi tunggu dulu, investigasi belum selesai. Model yang kuat sekalipun perlu pemeriksaan kesehatan buat mastiin hasilnya itu valid dan nggak menyesatkan. Kita sebut aja ini audit forensik, atau dalam bahasa teknisnya uji asumsi klasik. Ini dia 4 pemeriksaan wajibnya. Kita harus mastiin kesalahan modelnya itu acak, konsisten, dan nggak ada pola aneh. Dan yang penting banget, kita harus mastiin petunjuk-petunjuk kita itu nggak saling tumpang tindih. Nah, ayo kita fokus ke poin ketiga ini, yang namanya multikolinearitas. Multikolinearitas, kedengarannya emang teknis banget ya, tapi idenya sederhana kok. Ini adalah masalah yang muncul kalau petunjuk-petunjuk kita itu ternyata ceritanya mirip banget.
Kayak ada dua saksi mata yang ceritanya sama persis, jadi kita bingung kan siapa yang benar-benar lihat kejadiannya. Nah, dalam statistik, hal ini bisa mengacaukan hasil analisis kita. Terus gimana cara kita deteksinya? Kita pakai skor yang namanya Variance Inflation Factor atau VIF. Aturan mainnya gampang. Kalau skor VIF di atas 10, itu lampu merah. Artinya petunjuk kita mungkin lagi berkolusi. Tapi kabar baiknya, model kita lulus tes ini dengan gemilang, skor VIF-nya itu di bawah 2. Aman. Oke, kita udah sampai di akhir investigasi kita. Kita udah bangun modelnya, kita udah uji kekuatannya, dan kita udah periksa juga kesehatannya. Sekarang, waktunya kita rangkum semuanya dan kasih vonis akhir. Jadi ini dia rangkumannya. Model kita terbukti sangat kuat dengan R kuadrat 0,92. Kedua petunjuk kita, jam belajar dan tugas selesai, itu beneran prediktor yang signifikan. Dan modelnya juga lulus semua pemeriksaan kesehatan. Kesimpulannya, jelas banget. Kita berhasil menciptakan alat yang andal untuk memprediksi nilai ujian. Nah, analisis ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting. Oke, sekarang kita tahu apa yang bisa memprediksi nilai. Terus gimana? Bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan ini untuk beneran ngebantu siswa supaya sukses? Gimana caranya? Supaya institusi pendidikan bisa manfaatin alat kayak gini buat ngenalin siswa yang butuh bantuan lebih awal. Nah, itulah nilai sesungguhnya dari memecahkan kode prediksi ini.